sama ya, tadi. Jangan lupa memberi salam. Memberi salam itu bukan ke bayinya ya. Awas kamu. Beri Loh, Fa, awas dulu, Fa. Bah. kita menikah dari ibu, gitu kan? Enggak, Ibu. Nama saya ini tindakan ini bertujuan untuk ini. Iya. Jadi jangan lupa salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan Tujuannya. tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Sama kemudian mencuci tangan 6 langkah ya. Kemudian mempersiapkan alat secara sistematis. Silakan kalian perhatikan bagaimana susunan dari alat-alat dan bahannya. Kemudian jangan lupa kita pakai celemek atau skot. Kemudian pakai handskun ya. Jangan lupa tadi lengan bajunya harus Ditekuk sampai siku. sampai siku. Baik, kemudian yang pertama yang harus kita lihat adalah ini kita lepas dulu ya, tangan, kaki. Kemudian kita lihat apakah bayinya BAB atau Tidak. Kurang tua. kita lihat ya BAB atau tidak. Kalau misalkan bayinya BAB, maka kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, ini kan di popoknya ada BAB-nya ya. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, ini kita bisa taruh di tempat baju kotor. Kemudian kita bersihkan ini pakai kapas sublima tadi yang sudah direndam dengan air Hangat. Jadi jangan lupa di sini ada air hangat. Ya, suhunya kisaran berapa? 35 sampai 38 derajat. Ya, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu ya. Bersihkan sampai bersih. Kemudian ada tempat sama medis ya yang disiapkan. Jadi kapas sublima yang sudah dipakai kita masukkan ke tempat sama medis. Black opium. Itu ya. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih. Misalkan 2 kali, 3 kali belum bersih, ambil kapas sublimat lagi ya, sampai bersih. Kemudian Habis kalau dah sudah kapas. bersih, kita lepas bajunya. Delilan. Ini potong bisa. Tadi sama aku itu boleh hemat praktek cara Kenapa? Enggak apa-apa udah. Sama itu kayaknya tuh juga lepas dipegang dulu. Yang itu enggak, Ibu. Kenapa? Kecilan. Mau diganti di sini. Bayi cowok itu ya. astaga. Ya aku udah meringkili ya. Ngejim kayaknya bayinya di dalam perut. Oke, kita tutup dulu supaya bayinya nggak hipotermi ya. Jadi Ya. setelah bajunya semuanya dilepas, kemudian kita tutup dulu supaya nggak hipotermi. Kemudian kita ambil wastafel yang sudah dicelupkan ke air hangat. Kemudian kita bersihkan dulu area wajah ya. Ini kurang lebih sama tadi tindakannya seperti ketika memandikan pasien dewasa ya. Kemudian setelah itu telinganya, leher ya, dan juga daerah Kepala. belakangnya. Nah, ini kita bersihkan. Tidak usah menggunakan sabun. Ya, hanya cukup menggunakan wastafel yang dibasahi dengan Air hangat. Lalu kemudian ini kita buka. Nah, kalau untuk bayi prosedurnya nggak perlu dibasahi dulu. Artinya tidak 3 langkah tadi, tapi langsung kita pakai wastafel yang dibasahi air hangat, kemudian kita pakaikan Sabun. Ya, langsung membasahi area menyabuni area tubuh dulu yang bagian depan ya, depan atas. Nah, ini sampai perut, kemudian lengannya
Hmm. Kemudian kita bersihkan area yang lengannya ya, lengan dari kalau bayi. Nah ini dari atas ke bawah. Kemudian ini juga Dipijit-pijit aja ya ibu ya. iya pelan-pelan saja, nggak perlu terlalu ditekan. Langsung lecet. Kemudian ketiaknya ya, jangan lupa. Kemudian juga kita sabuni bagian kaki. Desi. Nah, kemudian jangan lupa lipat paha. Lipat ya. paha. Kemudian kalau memang dibutuhkan bayinya untuk tengkurap, silakan ditengkurapkan. Ya. Yang beli bayi-bayian. Itu tuh apa bayi tenan. Bayi gaya apa bayi temenan? Ya ngopeni malah. Oke, kalau mau ditengkurapkan, silakan bayinya ditengkurapkan ya. Caranya ibu? Caranya Beli. Caranya ini dipegang, kemudian kita tengkurapkan. Enggak cepet. Tangannya coplok mana? Ya, jadi ini, nah seperti gini megangnya, kemudian kita tengkurapkan. Jika tidak bisa menengkurapkan, maka tidak perlu ditengkurapkan. Cukup kita miringkan saja. Nah, ini kita pegangi begini. Ini tangan yang kita yang sebelah kiri memegang tangannya juga lengannya yang sebelah kiri ya. Jadi seperti menjepit gini, kemudian kita miringkan bayinya. Ya. Kemudian kita ambil tadi waslap yang sudah kita beri sabun ya. Kemudian kita sabuni area bagian belakang. Yaitu dari tengkuk ke sini, kemudian punggung, pinggang sampai pantat terakhir ya. Sudah selesai disabuni, kemudian kita bilas. Nah, dibilasnya ambil waslap yang satunya. Kalau waslap yang pertama tadi kan sudah banyak sabunnya ya. Jadi kita perlu ambil waslap satunya yang bersih, kemudian kita bersihkan tadi dari area bagian atas depan ya. Di dada dulu, kemudian perut, setelah itu lengan. Berarti wajahnya nggak usah disabuni. Kan nggak usah disabuni tadi, hanya menggunakan air hangat ya. Gak usah ditawarin lah bayi ya, nggak bisa ngomong. Kemudian kaki. Terakhir lipat ini ya, lipat paha. Kalau misalkan sudah banyak sabunnya, maka kita cuci dulu ya. Bersihkan dulu. Kemudian baru kita akan membersihkan area bagian Belakang. ya. Terakhir ke pantat. Nah, ini apakah sudah bersih? Belum. Ini fungsinya hanya untuk membersihkan sabun-sabun supaya tidak terlalu banyak. Jadi ketika kita pindah ke bak, itu posisi si bayi ini tidak banyak sabun yang menempel di tubuhnya ya. Kemudian kita pindah. Gimana Bu megangnya? Nah, ini 4 jari kita ini ada di bawah ketiaknya. Yang jempol ini fungsinya untuk mengunci ya. Kemudian ini lengan kita menyangga daerah tengkuknya. Copot lagi kan. Nah, gini posisinya. Jadi nanti kalau kalian maju, jangan memegang itu bayi seolah-olah jadi diposisikan ini bayi beneran ya, jangan copot dah, bisa nih. Diposisikan bayi sungguhan, jangan kemudian dipegang seperti memegang pantum gitu ya. Tapi diposisikan seperti bayi sungguhan. Ini di sini tangannya, kemudian kita kunci supaya dia tidak jatuh, kemudian kakinya ini kita pegang ya. Kita bawa ke bak mandi yang sudah diisi air hangat, suhunya 35 sampai 38. Ketinggiannya sekitar 10 sampai 15. Iya. Tetap kita sanggah, jangan kita lepaskan ya. Tenggelam. Ya, tetap kita sanggah, kemudian setelah itu kita bersihkan dari area bagian kepala sini, mungkin tadi kena cipat-cipat sabunnya ya waktu di sana ya. Kita bersihkan dulu di sini, bagian wajah, kemudian telinga, leher, tengkuknya ya. Kemudian kita bersihkan juga pakai air di sini.
bagian dada, perut, kemudian juga lengannya, kemudian jangan lupa lipat-lipat ketiaknya, lalu kakinya. Nah, ini kita bersihkan dengan menggunakan air sampai lipat paha. Kemudian bagian belakangnya juga ya, jangan lupa dibersihkan. Boleh disiram-siram, tapi pelan-pelan menyiramnya supaya tidak masuk ke telinga ataupun hidung. Ya, boleh disiram-siram bayinya ya, sampai semua sabun-sabun yang ada di tubuhnya bersih. Gitu. Terus setelah itu diangkat seperti tadi ketika kita akan membawa ke bak. Ya. Nah, boleh kita beginikan, boleh. Kemudian, nah ini kan kita kerja sendiri tuh, nggak ada orang lain ya. Nah, kita pinggirkan dulu, kita tarik nih. Mas Fa, kamu Fa. Kita tarik anduknya. Kita tarik anduknya. Kemudian kita letakkan si bayi ini di atas handuk bersih ya. Nah, langsung kita posisikan begini supaya dia tidak kedinginan. Baru kemudian ini kita keringkan ya, agak ditekan tapi sedikit saja, tidak terlalu menekan terlalu keras ya. Nah, ini kita keringkan. Nanti air-airnya akan terserap oleh handuk ini, dipakai oleh situ. Oke, kalau sudah, kemudian kita ambil baby oil itu dioleskan di lipatan-lipatan ya, dilipat leher misalkan ya, kemudian di ketiak, kemudian dilipat paha. Setelah itu kita pakai minyak telur, kita usapkan di daerah dada dan perut dan juga di area Punggung. Nah, sini ya. Sudah, setelah itu kita tutup dulu, nggak usah keburu kalau ini. Nah, kita siapkan apa ini? Baju. Baju ganti. Nggak pakai bedak ya Ibu? Kenapa? Jangan Nggak pakai dipok-pok bedak. Nggak pakai bedak. Nanti rawan mengalami ispa bayinya pakai bedak. Oh, tak bilang Ibu. Kadang kan masih ada ya yang dibedai sampai tebel ya. Iya, Ibu. Tebel. Nggak ada ingat buntet ya Bu ya? Donat. Oke, setelah itu kemudian kita pindah bayinya. Ini. Kita pindah ke sini ya. Nah, seharusnya tadi pakai apa namanya? Pakai popok kain ya. Jadi kalau pakai popok kain berarti kita pakaikan dulu. Popoknya tadi mana? Coba apa aja. Iya, kadang nangis, kadang enggak. Kalau sama kamu Ya bayinya ngantuk ya turu. Udah anget. Dilipat itu nanti kelebihannya. Kalau ada tali pusarnya itu masih Bu. Nah, kalau ada tali pusarnya pada bayi-bayi yang baru lahir, tali pusarnya dirawat dengan metode terbuka. Apa yang dimaksud dengan metode terbuka? Berarti tidak perlu diberikan alkohol, tidak perlu diberikan betadine, tidak perlu ditutup dengan kasa. Jadi dia dibiarkan terbuka, yang penting kondisinya tadi kering. Jadi ketika kita mengeringkan setelah memandikan, kita pastikan juga bagian tali pusatnya ini betul-betul kering. Ya, sehingga nanti dia lama-kelamaan akan mengering ya, mengering kemudian menyusut dan akan lepas. Jadi yang dilakukan sekarang untuk perawatan tali pusat itu adalah dengan metode terbuka. Berarti nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain. Kalau apa deh? Berarti waktu Iya, tetap basah kan? Tapi kan nggak diode-ode, biarin wis. Tetap basah. Nah, nanti kalau dikeringkan ya akan kering dia. berarti sekarang nggak usah pakai Iya, kasa dikasih lagi ya, Bu? kasa. Udah, nggak dikasih. Sekarang nggak boleh ya Ibu?
Meskipun bukan nggak baru boleh, dari lebih baik baru lahir. sekarang kan kita mengikuti hasil penelitian yang terbaru kalau dia memang lebih efektif untuk membuat tali pusat itu menjadi lebih cepat kering, ya itu yang dilakukan ya. Tapi mesti mbak-mbak sukanya zaman dulu. Iya ya. Oke, kemudian boleh dipakaikan sarung tangan, sarung kaki kalau misalkan cuacanya lagi panas, maka nggak perlu ya pakai sarung tangan, sarung kaki. Lucu masih bayinya. Diminta mandiin beneran. Siapa yang punya bayi? Siapa yang punya bayi? Udah besar. Ulfa Junior. Aduh. Dan di bedong itu tidak boleh terlalu Rapat. erat karena tujuannya membedong untuk apa? Hangat. Kanan kiri sama ya Bu, yang mana dulu? Sama, bebas. Karena kan dia tujuannya hanya untuk menghangatkan. Jadi kan ada di go ini kan ya tidak boleh ya. Jadi tujuannya hanya untuk menghangatkan. Nah, lama-lama dia akan keluar kan tangannya. Kenapa? Dia ya sumuk, ya ingin bergerak kan gitu. Jadi kita memberikan ruang ketika dia akan bergerak, maka bisa dia keluar tangannya dari bedongnya. Bisa kan mbak tahu tangannya keluar tuh ditambah diseretin besoknya Bu. Nah, kemudian ini kalau sudah selesai dimandikan, bisa diletakkan di box bayi, Bami. atau disusui, bisa diberikan ke ibunya. Kangen ya. Bami aku. Diberikan ASI bayinya. Kayak Sudah mbakku. selesai, Bami kayak kemudian mbakku. prosedur selanjutnya sama seperti prosedur tindakan yang biasanya, yaitu kita bereskan alat-alat yang sudah dipakai ya, bahan-bahan yang sudah tidak terpakai juga dibuang. Kemudian jangan lupa untuk melepas sarung tangan, mencuci tangan lagi 6 langkah. Kemudian melakukan dokumentasi. Sudah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Kalau semuanya nggak sengaja gitu, mas kembalikan air gitu, gimana? Digini sengaja kemasukan air. Kesedot air. Kalau sedikit ya langsung kita bersihkan aja, maksudnya kita pakai tisu gitu bersihkan. Kan nggak mungkin terlalu banyak ya, kalau Bayi. banyak ya bisa kita posisikan agak berdiri, kemudian kita pupuk gitu biar